Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allah akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Untuk kali ini akan membahas terkait Nabi Khidir atau Wali Khidir. Wali Khidir itu sangat populer di kalangan para ulama atau para kiai atau para santri, tokoh-tokoh spirit lah intinya. Khidir itu status awalnya adalah seorang waliullah. Kemudian dia diangkat statusnya menjadi nabi karena waktu itu harus mengajari Nabi Musa. Jadi agar seimbang maka status Nabi Khidir menjadi nabi. Nah, ketika Rasulullah Muhammad SAW wafat, status kenabian pada Khidir berubah atau diganti kembali menjadi wali karena tidak ada rasul, tidak ada nabi setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Kali ini saya akan membahas Wali Khidir terkait dari sisi pilihan hidupnya. Wali Khidir adalah seorang putra mahkota di salah satu kerajaan di Maroko pada masa Iskandar Zulkarnain. Pada masa Iskandar Zulkarnain, seorang malaikat itu membocorkan rahasia terkait dengan adanya air kehidupan. Karena informasi itu sudah sampai ke Iskandar Zulkarnain, maka Allah mewujudkan air keabadian. Jadi air keabadian itu kemudian ada. Sehingga dilakukanlah ekspedisi untuk mencari air keabadian itu. Ini sebenarnya sudah saya angkat di video sebelumnya. Ini sedikit pengulangan saja. Nah, Iskandar Zulkarnain itu kapasitasnya hampir mirip dengan Nabi Sulaiman. Hampir mirip dengan Nabi Sulaiman. Tapi memang tidak selevel dengan Nabi Sulaiman terkait dengan spiritnya karena Sulaiman seorang nabi. Pada akhirnya ekspedisi itu diikuti oleh Khidir sehingga air kehidupan itu atau air keabadian itu ditemukan oleh Khidir dan diminum oleh Khidir. Kenapa demikian? Karena kalau diminum oleh seorang raja sekaliber Iskandar Zulkarnain itu berbahaya. Jadi yang meminumnya adalah Wali Khidir. Maka kemudian Wali Khidir menjadi abadi dan bisa menembus berbagai dimensi. Pada akhirnya Nabi Khidir itu menjadi pembimbing beberapa ahli nabi bahkan ahli spirit. Salah satu nabi adalah Nabi Musa. Nabi Khidir itu Wali Khidir itu adalah sosok penjaga pintu ma'rifat. Jadi dalam dunia spirit level untuk bisa mencapai ma'rifat, level untuk bisa mencapai Gusti itu adalah harus melewati Nabi Khidir. Itu kuncinya di situ. Nabi Khidir kemudian berkelana sepanjang waktu ya, berkelana sepanjang waktu karena dia mampu melewati batas dimensi sehingga memang abadi. Nah, sampai kemudian masuk ke zaman-zaman saat ini atau ke zaman-zaman para wali songo lah biar mudah seperti itu. Beberapa murid Wali Khidir yang sangat terkenal adalah satu Syekh Siti Jenar. Yang kedua Kanjeng Sunan Kalijaga, yang ketiga Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu bertapa di hutan selama kurang lebih 13 tahun untuk bisa bertemu dengan Khidir. Kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga bertapa kurang lebih 12 tahun lah di pinggir kali untuk bertemu dengan Wali Khidir. Dan Syekh Siti Jenar itu juga sama bertapa dalam bentuk cacing selama berapa tahun saya lupa itu tahunnya. Jadi tiga-tiganya ini adalah murid dari Wali Khidir. Guru spiritualnya adalah Khidir.
Nah, kemudian Wali Khidir ini menjadi karena awal kita kembali ke zaman Sulaiman sebentar. Jadi pada zaman Nabi Sulaiman itu, Nabi Sulaiman adalah sosok atau orang yang menjadi penanggung jawab amanah untuk harta, untuk pengelolaan, untuk penanggung jawab harta Allah yang ada di bumi. Untuk itu. Nah, setelah Nabi Sulaiman wafat, kemudian amanah itu diteruskan oleh Khidir. Jadi Khidir yang mengelola harta itu. Nah, kemudian setelah itu timbul masalah. Masalahnya apa? Wali Khidir ini memilih untuk tidak menikah. Sedangkan Wali Khidir, karena memang dia memiliki fisik ya, memang dia fisik. Tetap ada sisi emosi, ada sisi nafsunya. Seorang Wali Khidir itu ada sisi nafsunya. Nah, ini kita ketahui bersama bahwasanya nafsu itu tidak bisa dihilangkan karena dia energi. Itu terkait dengan hukum kekekalan energi. Nah, nafsu ini bisanya dikendalikan dan disalurkan. Nah, Wali Khidir ini memilih tidak menikah. Nah, di sini kemudian menjadi permasalahan yang merusak. Nanti pada akhirnya adalah Wali Khidir itu berkolaborasi dengan Siti Jenar, Ratu Selatan, dan Soekarno. Wali Khidir itu sangat kaya, seperti halnya Sulaiman kekayaannya, karena memang dia menjadi penanggung jawab ekonomi untuk dunia. Untuk dunia itu penanggung jawabnya Wali Khidir. Jadi M1 itu adalah Wali Khidir sebenarnya. Dari awal itu Wali Khidir. M1 itu Wali Khidir. Nah, kekayaan yang melimpah seperti itu, kekayaan yang melimpah sebanyak itu, sebanyak mata memandang, senilai yang diinginkan lah begitu, itu menjadi hampa bagi dirinya, menjadi sia-sia karena tidak menikah, yang akhirnya rusak. Saya tidak bisa menyampaikan kerusakannya seperti apa. Nah, maka dari sini kita mengambil pelajarannya begini, saudaraku ya. Karena nafsu itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisanya disalurkan atau dikendalikan, maka sebaiknya adalah untuk terkait dengan hal atau dengan nafsu biologis, itu hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram itu adalah persetubuhan itu pada prinsipnya kan kalau tidak diikat dengan pernikahan itu haram. Maka barang haram itu, perbuatan haram itu bisa menjadi halal dengan cara diikat pernikahan. Jadi maksudnya yang haram dijadikan halal adalah persebadanan itu, persetubuhan itu bisa menjadi halal jika kemudian terikat dengan pernikahan. Hal ini sekarang banyak terjadi ketika orang-orang tertentu dengan memiliki posisi tahta, posisi jabatan, atau kekayaan yang sangat melimpah, walaupun sebenarnya sudah ada di rumah lah begitu, tetapi tetap melakukan tindakan-tindakan haram seperti itu ketika dia melawat atau pergi ke suatu daerah atau ke suatu tempat untuk tugas atau untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah, sebenarnya ini sangat disayangkan ya. Jadi banyak beberapa bahkan nama-nama besar yang sangat besar sekali, nama-nama itu kami deteksi di spirit melakukan hal itu. Namun tidak bisa disampaikan namanya ya karena kode etik. Nah, maka bagaimana sebaiknya ketika Anda memiliki kekayaan yang melimpah atau memiliki kemampuan finansial yang tinggi, maka sebaiknya hal yang haram itu dijadikan halal dengan cara menikah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menghalalkan untuk laki-laki itu 4. Jadi sebaiknya ketika Anda mendapatkan tugas di suatu tempat atau pergi ke suatu tempat, di sana menginginkan hal seperti itu, maka sebaiknya menikah di sana. Karena kalau tidak ini akan rusak.
gitu loh. Ketika kekayaan, ketika tahta, ketika jabatan dijadikan sebagai alat untuk penaklukan terhadap perempuan, maka itu jadi rusak. Apa namanya? Perempuan itu seperti kelingking. Kemudian pemerintahan atau jabatan itu seperti telunjuk. Dan tokoh agama itu seperti jempol. Ini kalau main sweet, ini saling mengalahkan sebenarnya. Harta tahta wanita ini saling mengarahkan. Harta itu jempol lah, harta itu jempol. Kemudian telunjuk itu jabatan, kelingking itu perempuan. Jadi perempuan bisa mengalahkan harta, perempuan bisa dikalahkan jabatan, jabatan bisa dikalahkan harta, tapi juga harta itu bisa diambil lewat perempuan. Ini luar biasa. Kenapa ini dibahas jauh terkait dengan wali hidir ya? Maksudnya apa hubungannya sebenarnya antara hidir dengan situasi ini gitu loh? Karena situasinya begitu. Jadi saya tidak bisa menggamblangkan tentang perilaku hidir sebenarnya karena memang terikat etika ya. Tapi gambarannya seperti itu. Nah, maka di sini penekanannya adalah ketika Anda memiliki kekayaan atau harta terkait dengan nafsu, maka sebaiknya disalurkan dengan cara yang halal. Lalu sekarang di mana wali hidir? Wali hidir itu sekarang adanya di langit 9 bersama Rasulullah. Kalau dulu ingin bertemu wali hidir itu harus berada di muara, di pertemuan antara kali dan laut. Tapi sekarang tidak akan ketemu karena wali hidir sudah naik ke langit 9, tidak bisa ditemui lagi. Nah, permasalahan hidir ini terkait dengan situasi yang saya tadi gambarkan. Itu mendapat punishment dari Allah. Jadi selevel wali hidir itu mendapat punishment dari Allah, mendapat teguran dari Allah, mendapat balasan dari Allah terkait perilaku itu. Itu selevel wali hidir. Itu. Nah, maka oleh karena itu bagi siapapun yang memiliki power terkait dengan harta atau jabatan, untuk hal yang haram itu sebaiknya dihalalkan dengan cara pernikahan itu. Itu intinya seperti itu. Jangan sampai rusak gara-gara hal seperti itulah. Itu terkait dengan wali hidir ya. Ini nanti suatu saat insya Allah dibuka lagi secara lebih gamblang. Demikian, terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.